Halo semuanya, di video kali ini kakak akan membahas materi perbandingan yang biasa dipelajari di kelas 7 jenjang SMP. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian perbandingan, kemudian cara penulisan perbandingan, syarat membentuk rumus perbandingan, jenis-jenis perbandingan, dan di akhir video nanti kakak akan memberikan kalian latihan soal yang bisa kalian coba sendiri. Yuk, langsung aja simak penjelasannya. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Adapun penulisan dalam perbandingan sebagai berikut. Misal, kita ingin membandingkan A dengan B. Maka bisa ditulis A.2B, ini dibacanya A banding B, atau bisa ditulis dalam bentuk pecahan menjadi A per B. Selanjutnya contoh. Umur Rani adalah 12 tahun dan umur Fania adalah 18 tahun. Berapakah perbandingan umur Rani dan umur Fania? Di sini kita akan membandingkan umur Rani dan umur Fania. Maka dapat kita tulis umur Rani adalah 12 tahun dibanding umur Fania adalah 18 tahun. Dalam perbandingan ini biasa dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita lihat apakah 12 dan 18 ini sudah bentuk yang paling sederhana? Tentu tidak ya, karena 12 dan 18 ini masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Kita menyederhanakannya dengan menentukan FPB. Kita gunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka di stop ya. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3 hasilnya yaitu 3. Karena 3 ini bilangan prima, maka sudah selesai hitungannya. Adik-adik, coba perhatikan pohon faktor berikut. Kita dapat menentukan FPB-nya dari pohon faktor. Kita lihat FPB yaitu dari nilai yang sama dan nilai yang terkecil. Nilai yang sama dan nilai yang terkecil dari pohon faktor ini yaitu 2 dan 3. Sehingga didapatkan FPB-nya yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Sehingga perbandingan umur Rani dan Fania yaitu 12 dibagi 6 hasilnya 2, 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jadi perbandingan umur Rani dan Fania adalah 2 banding 3 atau bisa ditulis 2/3. Syarat membentuk rumus perbandingan. Yang pertama, satuan harus sejenis. Misalnya, sama-sama membandingkan panjang, sama-sama membandingkan berat, dan sama-sama membandingkan waktu. Jadi nggak boleh nih, misal kita membandingkan panjang dengan berat atau panjang dengan waktu. Lalu syarat yang kedua, bentuk satuan harus sama. Misalnya, kita membandingkan panjang benda yang memiliki satuan cm dengan cm. Jadi, apabila kita membandingkan dua benda yang memiliki satuan yang berbeda, maka harus disamakan dulu satuannya. Contoh, yang pertama, perbandingan panjang tangga punya ayah dan berat badan kakak adalah 5 meter banding 50 kg. Coba perhatikan, apakah keduanya boleh dibandingkan? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena keduanya tidak memiliki satuan yang sejenis. Kita tidak bisa membandingkan panjang dengan berat. Contoh yang kedua, panjang tali Eni 50 cm, sedangkan panjang tali Sela 10 meter. Untuk contoh kedua ini hampir benar ya. Keduanya sudah membandingkan panjang atau satuannya sudah sejenis. Namun,
satuannya berbeda. Panjang tali Eni satuannya cm, sedangkan milik Sela menggunakan satuan meter. Apabila kita ingin membandingkan keduanya, maka kita harus mengubah salah satu satuannya sehingga memiliki satuan panjang yang sama. Bisa difahami ya adik-adik? Kemudian contoh yang ketiga, harga buah apel Rp5.000 dan harga buah semangka Rp20.000. Ini perbandingan yang sudah tepat karena keduanya sama-sama membandingkan harga buah dan keduanya membandingkan dengan mata uang rupiah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan ini ada dua, yakni perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai atau bisa disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah, atau sebaliknya. Perbandingan senilai ini dapat diimplementasikan dalam beberapa contoh kasus, seperti perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang dihabiskan, perbandingan harga barang dengan banyak barang yang dibeli, juga perbandingan jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Coba perhatikan contoh berikut. Tabel tersebut menjelaskan tentang hubungan antara jarak tempuh suatu kendaraan dengan banyaknya bensin yang dibutuhkan. Kita lihat, ketika jarak tempuhnya itu 30 km, maka bensin yang dibutuhkan yaitu 1 liter. Ketika jarak tempuhnya 60 km, ada 2 liter bensin yang dibutuhkan. Ketika jarak tempuhnya 90 km, banyak bensin yang dibutuhkan yaitu 3 liter. Dari sini dapat diketahui bahwa semakin jauh jarak tempuh suatu kendaraan, maka bensin yang dibutuhkan semakin banyak atau berbanding lurus. Dalam kasus seperti ini, kita dapat menggunakan jenis perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut. A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Atau dalam bentuk pecahan, dapat ditulis A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dengan menggunakan konsep pembagian, dapat ditulis A1 dikali B2 sama dengan B1 dikali A2. Dengan menggunakan konsep perkalian silang ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh menghitung perbandingan senilai. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 143 km dengan bahan bakar 13 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak 297 km? Diketahui A1 jarak tempuh yakni 143 km, B1 bahan bakar yang dibutuhkan ketika jarak tempuhnya 143 km, yakni 13 liter. Kemudian diketahui juga A2 jarak tempuhnya 297 km dan yang ditanya yaitu B2, bahan bakar yang dibutuhkan apabila jarak tempuhnya 297 km. Karena ini merupakan perbandingan senilai, maka kita menggunakan rumus perbandingan senilai yakni A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1-nya kita substitusikan A1 143, B1 13, A2 297, dan B2-nya kita cari. Kita kalikan silang didapatkan 143 dikali B2 sama dengan 297 dikali 13. Hasil dari perkaliannya yaitu 3861 dibagi 143, didapatkan B2-nya yaitu 27 liter. Jadi, bahan bakar yang dibutuhkan sebuah mobil untuk menempuh jarak 297 km adalah 27 liter. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain itu berkurang atau sebaliknya. Contoh perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Bisa dibayangkan ketika kita berkendara dengan kecepatan yang tinggi,
maka waktu tempuh yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Contoh lain yaitu perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak, lalu perbandingan lama suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerja. Misalnya, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah, maka pembangunan gedung akan semakin cepat. Seperti itu. Untuk rumus perbandingan berbalik nilai ini, yaitu A1 banding B2 sama dengan A2 banding B1. Atau dalam bentuk pecahannya, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dengan menggunakan konsep pembagian dapat ditulis, kita kali silang, didapatkan hasilnya A1 dikali B1 sama dengan B2 dikali A2. Contoh, suatu rumah dibangun oleh 8 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktu pengerjaannya menjadi 24 hari, berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah oleh pemilik rumah? Nah, dari soal dapat diketahui A1 kita misalkan sebagai jumlah pekerja yaitu 8 orang, B1 waktu pengerjaan yaitu 30 hari. Nah, dari soal diketahui bahwa pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktu pengerjaannya menjadi 24 hari. Jadi kita misalkan B2-nya yaitu waktu pengerjaan 24 hari. Yang ditanya yaitu jumlah pekerja yang harus ditambah atau A2. Penyelesaiannya, karena kita sedang menghitung perbandingan berbalik nilai, maka rumusnya yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita substitusikan, A1-nya 8, B2-nya 24, A2-nya dicari, lalu B1-nya 30. Dikali silang didapatkan 8 dikali 30 sama dengan A2 dikali 24. Hasil dari hitungannya yaitu 240 dibagi 24. Sehingga didapatkan hasil A2-nya yaitu 10 orang. Apakah jawabannya 10 orang? Kita lihat yang ditanyakan yaitu jumlah pekerja yang harus ditambah. Karena total jumlah pekerja awal yaitu 8 orang, maka jumlah pekerja yang harus ditambah yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2 orang. Jadi jumlah pekerja yang harus ditambah sehingga waktu pengerjaan rumah tersebut menjadi 24 hari yaitu 2 orang. Nah, dari penjelasan tadi dapat diketahui nih bahwa perbedaan dari jenis perbandingan ini ialah apabila ia berbanding lurus, maka ia merupakan perbandingan senilai. Apabila ia berbanding terbalik, maka ia merupakan perbandingan berbalik nilai. Sebelum mengakhiri video kali ini, kakak punya soal nih buat kalian. Bisa dicoba untuk dikerjakan ya. Baiklah, cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you later.